Presentasi kali ini kita kelompok gudang garam ingin mempresentasikan deskripsi perancangan perangkat lunak inventory barang logistik untuk PT Gudang Garam yang dipersiapkan oleh saya, yaitu Jimmy Diananta. Yang kedua, saya Mulambang Prayogo. Berikutnya, saya Caroko Aji Pamungkas. Saya Diki Hadi Wauzi. Dan terakhir saya Geli Hadi Firmansyah. Yang poin pertama yaitu pendahuluan. Tujuan penulisan dokumen ini, perangkat lunak ini merupakan dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak IBL atau pembangunan sistem informasi database berbasis web dan Android untuk pendataan keluar masuk barang di PT Gudang Garam Kediri. DPPL IBL ini juga mendefinisikan batasan perancangan perangkat lunak, karakteristik program, serta asumsi dan ketergantungan perangkat lunak ini. Yang berikutnya, lingkup masalah. Perangkat lunak IBL dikembangkan dengan tujuan untuk menangani fungsi login. Yang kedua, menangani ubah password. Yang ketiga, menangani pengelolaan data barang. Yang keempat, menangani pengelolaan data keluar masuk barang. Yang kelima, menangani pengelolaan data pengguna. Berikutnya, definisi dan istilah. Pertama, untuk singkatan SRS, yaitu Software Requirement Specification. Yang kedua, IEEE, yaitu Institute of Electrical and Electronic Engineering, atau standar internasional untuk pengembangan dan perancangan produk. Yang ketiga, IBL, Inventory Barang Logistik. Yang terakhir, DBMS, Database Management System. Untuk ikhtisar dokumen bisa dipresentasikan oleh Lambang. Poin berikutnya adalah ikhtisar dokumen. Dokumen memiliki bab dengan rincian ikhtisar dokumen sebagai berikut. 1. Pendahuluan berisi tujuan penulisan dokumen, lingkup masalah, definisi dan istilah, aturan penamaan dan penomoran, referensi, dan terakhir ikhtisar dokumen. 2. Deskripsi perancangan global mendeskripsikan arsitektur lengkap dari perangkat lunak. 3. Perancangan rinci berisi realisasi per diagram skenario dari perancangan aplikasi inventory barang logistik. Yang kedua, deskripsi perancangan global. Yang pertama adalah rancangan lingkungan implementasi. Ada operating system yaitu Windows 7, DBMS-nya MySQL 5020, development tools-nya IntelliJ IDEA dan Android Studio, film system Abjad, bahasa pemrogramannya Java. Dalam pembuatan aplikasi ini operating system yang digunakan Windows, dan untuk database management system menggunakan Firebase. Tools yang digunakan yaitu IntelliJ IDEA Desktop dan Android Studio Android. Film system menggunakan Abjad, serta untuk bahasa pemrograman menggunakan Java. Berikutnya adalah deskripsi arsitektural. Sesi 1 yaitu admin pemerintah, login, melakukan autentikasi, melakukan pencarian produk, diarahkan ke field search engine, melakukan pencarian stok di inventory, mengelola inventory, melakukan pemesanan, mengelola inventory, menyimpan pesanan, dan yang terakhir adalah laporan pemesanan. Untuk halaman berikutnya akan dijelaskan oleh Caroko. Yang berikutnya adalah deskripsi komponen. Pertama, nama komponen admin peminta. Pihak yang memiliki akses memesan barang gudang logistik. Kedua, autentikasi, validasi username dan password. Ketiga, feed search engine, mencari stok barang yang ada di inventory berdasarkan nama abjad. 4. Inventory, berisi database barang yang bisa dipesan. 5. Pemesanan, sistem memproses feed yang diisi oleh admin lembaga. 6. Laporan pesanan, histori pemesanan yang sudah dilayani. Berikutnya, realisasi use case. Use case transaksi barang. Pertama, admin peminta. Admin peminta akan melakukan login, kemudian dapat melihat stok dan menginputkan barang atau edit data barang. Kemudian akan muncul nota, setelah itu bisa logout. Admin gudang juga login dan melihat stok dan bisa mengedit data barang. Kemudian bisa membuat nota untuk admin peminta, kemudian bisa logout. Kemudian berikutnya akan dijelaskan oleh Diki.
Baik, saya akan menjelaskan poin 3 yaitu user cache login. Yang pertama, user dapat melakukan login antara include save user login kredensial serta stay sign, lalu forgot password, authentication, lalu session management. Yang selanjutnya yaitu sequence diagram login. Yang pertama login. User dapat melakukan login UI, lalu get data login UI, selanjutnya validasi data login, yang terakhir get data login. Selanjutnya sequence diagram ubah password. Aktor melakukan ubah data password dengan login UI, lalu selanjutnya validasi data user, lalu get data user sesuai ubah password, lalu kembali ke ubah password by ID. Jika password berhasil, langsung masuk dashboard user. Diagram sequence selanjutnya akan dipresentasikan oleh Gali. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada sequence diagram search. Yang pertama yaitu aktor menuju UI menu search, kemudian dari menu search diarahkan ke control search dan diarahkan ke model get data. Kemudian jika sudah tervalidasi dari get data akan dikembalikan ke UI search. Kemudian input PO atau sequence diagram input pre-order, yaitu yang pertama aktor menuju UI admin peminta, kemudian input PO ke controller admin, kemudian get data barang ke model data barang. Dari model data barang jika sudah tervalidasi maka data yang valid akan dikembalikan kembali ke aktor. Kemudian konfirmasi PO atau konfirmasi pre-order. Yang pertama yaitu admin gudang menuju ke UI admin gudang, kemudian melakukan validasi ke datanya dikirimkan ke controller admin, kemudian get data barang ke model, dari model maka akan dikembalikan kembali jika data valid ke admin gudang. Kemudian nota akan dilanjutkan oleh Mas Jimmy. Kemudian sequence diagram nota. Yang pertama, aktor melakukan input nota, kemudian melakukan validasi PO ke sistem, kemudian get PO. Setelah PO valid, bisa dilakukan download data dan berupa nota PDF. Yang berikutnya diagram kelas. Diagram kelas yang pertama admin peminta yang meliputi ID admin, nama admin, NIP, nomor telepon, alamat, kepala bagian lembaga, dan status yang bisa melakukan login yang berupa memasukkan username dan password, dan admin gudang yang berupa ID admin gudang, nama admin, NIP, nomor telepon, alamat, dan status yang bisa melakukan login juga. Berikutnya admin peminta bisa melakukan pre-order yang berisi ID PO, kode barang, nama barang, tanggal, quantity, satuan, dan deskripsi. PO ini berdasarkan data barang yang berisi ID barang, kode barang, nama barang, quantity, satuan, dan deskripsi. Setelah PO berhasil dibuat, akan dikirim ke admin gudang, dan admin gudang akan memvalidasi PO tersebut sehingga menghasilkan nota berisikan ID nota, kode barang, tanggal, dan jumlah. Berikutnya perancangan detail kelas. Yang pertama login, nama kelas perancangan login admin. Yang kedua user manager, nama perancangan user admin. Yang ketiga data user, nama perancangan user admin. Yang keempat ubah password, kelas perancangan password admin. Berikutnya data user, ubah password user. Berikutnya data user, password admin, indeks admin gudang, bridge dashboard, admin gudang, admin, edit PO, data PO, input nota, nota manager, data nota. Untuk berikutnya dijelaskan oleh Lambang. Berikutnya adalah kelas login. Bagian ini diisi dengan daftar operasi dan atribut untuk setiap kelas. Yang pertama nama operasi indeks, yaitu visibility-nya publik, keterangannya adalah melakukan pengecekan login field pengguna. Yang kedua login, visibility-nya publik,
melakukan pengecekan akun dalam aplikasi. 3. Indeks admin gudang, visibility-nya publik, yaitu mengarahkan hasil login ke dashboard admin gudang. Indeks admin peminta, yaitu publik, dan mengarahkan hasil login ke dashboard admin peminta. Logout, visibility-nya publik, mengarahkan user ke halaman login. Nama atributnya adalah ID admin peminta atau ID admin gudang, atau status dengan visibility private, type-nya integer. Berikutnya adalah kelas login atau password. Nama operasinya indeks, visibility-nya publik, keterangannya adalah melakukan pengecekan ID user dengan password yang sesuai. Nama operasi yang kedua, ubah password, visibility-nya publik, keterangannya mengubah password lama dengan password baru. Nama atributnya ID admin peminta atau ID admin gudang, atau status, visibility-nya private, type-nya integer. Berikutnya akan dijelaskan oleh Jaroko. Berikutnya adalah kelas PO. Nama operasi, indeks, visibility-nya publik, menampilkan data barang di database. 2. Search, visibility-nya publik, menampilkan data barang di database berdasarkan input keyword. 3. Input, visibility-nya publik, menambahkan pesanan barang. Dan delete, visibility-nya publik, menghapus pesanan barang. Berikutnya update, visibility-nya publik, mengubah pesanan barang. Berikutnya nama atribut, ID PO, visibility-nya private, tipenya integer. Berikutnya kode barang, visibility-nya private, tipenya string. Berikutnya nama barang, visibility-nya private, tipenya string. Berikutnya tanggal, visibility-nya private, tipenya date. Berikutnya quantity, visibility-nya private, tipenya integer. Berikutnya satuan, visibility-nya private, tipenya string. Berikutnya deskripsi, visibility-nya private, tipenya string. Berikutnya kelas nota, indeks, visibility-nya publik, menampilkan data PO di database. Berikutnya input nota, visibility-nya publik, menambahkan pesanan barang yang ready berdasarkan PO. Berikutnya delete, visibility-nya publik, menghapus data PO yang sudah terlayani. Berikutnya atribut, ID nota, visibility-nya private, tipenya integer. Berikutnya kode barang, visibility-nya private, tipenya string. Berikutnya tanggal, visibility-nya private, tipenya date. Berikutnya jumlah, visibility-nya private, tipenya integer. Berikutnya akan dijelaskan oleh Diki. Baik, yang berikutnya yaitu kelas input barang gudang. Nama operasinya indeks, visibility-nya publik, keterangannya menampilkan field input yang terkoneksi dengan database. Nah, selanjutnya search, visibility-nya publik, keterangannya menampilkan data barang di database berdasarkan input keyword. Berikutnya input, visibility-nya publik, keterangannya menambahkan barang. Lalu delete, visibility-nya publik, keterangannya menghapus barang. Lalu update, visibility-nya publik, keterangannya mengubah data barang. Nama atribut ada ID barang, visibility-nya private, tipenya integer. Selanjutnya kode barang, visibility-nya private, tipenya string. Lalu nama barang, visibility-nya private, tipenya string. Selanjutnya quantity, visibility-nya private, bertipe integer. Lalu satuan, visibility-nya private, tipe data string. Yang terakhir deskripsi, visibility-nya private, bertipe string. Yang berikutnya yaitu algoritma. Pertama, algoritma login. Itu mulai, lalu sistem memvalidasi data, sistem mendapatkan data user jika data ditemukan, admin masuk ke halaman dashboard. Jika tidak ditemukan, kembali ke halaman login. Lalu selanjutnya, algoritma ubah password. Yang pertama mulai, sistem memvalidasi data,
Lalu sistem mendapatkan data user. Jika password lama sesuai dengan data user, password lama diubah dengan password baru yang diinput tampil halaman dashboard admin. Jika tidak, tampilkan pesan gagal ubah password. Lalu untuk pembuatan PO akan dijelaskan oleh Mas Gali. Kemudian yang selanjutnya yaitu pembuatan PO. Yang pertama mulai masuk ke dalam sistem input PO, kemudian sistem menerima input permintaan barang. Jika data sesuai database barang, maka PO telah dibuat. Selain itu, maka akan menampilkan pesan gagal dan kembali ke form input permintaan barang dan selesai. Kemudian ada konfirmasi PO. Yang pertama itu mulai, kemudian masuk ke dalam sistem PO terkirim, kemudian sistem menampilkan PO terkirim dan admin gudang melakukan validasi PO. Kemudian data permintaan tervalidasi. Jika data divalidasi, maka nota telah dibuat. Selain itu, maka menampilkan pesan gagal dan kembali ke sistem PO terkirim. Kemudian ada perancangan antarmuka. Yang pertama ada UI admin gudang, yaitu seperti gambar berikut. Terdapat input field username dan password. Jika diklik login, jika data sesuai, maka akan dilanjutkan ke menu dashboard. Dan ini merupakan menu dari dashboard. Kemudian ada ubah password. Jika dengan syarat menginputkan password lama dan password yang baru. Jika password lama sesuai dengan database, maka password lama akan diganti oleh password yang baru. Kemudian input barang gudang. Input barang gudang terdiri dari input kode barang, nama barang, quantity satuan dengan deskripsi barang, kode barang, dan nama barang diisi dengan field yang dilengkapi dengan search engine. Kemudian jika diklik simpan, maka data akan masuk ke halaman selanjutnya, yaitu data barang gudang. Untuk yang selanjutnya akan dilanjut oleh Mas Jimmy. Tampilan UI dari PO admin peminta, yaitu yang pertama pembuatan PO seperti ini yang mengisi kode barang, lembaganya, nama barang, tanggal PO dibuat, kuantitinya, satuan, dan deskripsi barangnya. Berikutnya UI admin peminta. Yang pertama UI login seperti UI admin gudang, masukkan username dan password, ubah password, untuk mengubah password masukkan password lama. Kalau password lama sesuai, ubah password maka akan berhasil. Berikutnya setelah login berhasil akan ditampilkan ke menu dashboard yang seperti ini. Setelah menu dashboard, input permintaannya mengisi kode barang, nama barang, quantity. Untuk kode barangnya bisa dilakukan search engine sama nama barang, dan quantity dalam bentuk integer. Untuk satuan dan deskripsi barang otomatis akan keluar deskripsinya seperti apa. Berikutnya PO-nya seperti ini, tampilan PO. Kode barang, nama lembaga, nama barang, tanggal PO dibuat, quantity, satuan, dan deskripsinya. Setelah di ACC oleh admin gudang, maka admin peminta bisa menerima nota dengan cara mendownload dari tombol aksi ini. Berikutnya nota yang telah didownload, UI-nya seperti ini. Sekian presentasi dari kelompok Gudang Garam. Jika ada kurang-kurangnya, kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih sudah memperhatikan presentasi kami. Honey, 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 honey.